Sulfonamida. Definisi sulfonamida adalah senyawa antimikroba yang merupakan turunan sulfonamida. 4 amino benzena sulfonamida di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti disubstitusikan dengan gugus lain. Rumus umum R1 H atau asam, R2 rantai alitatif atau heterosiklis. Sifat-sifat umum sulfonamida bersifat amfoter dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Kelarutan dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air. Eter dan CHCl3 sedikit larut dalam etanol dan aseton. Mudah larut dalam asam mineral, encer dan larutan alkali hidroksida dalam bentuk garam natrium. Mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Dimana adanya reaksi umum dari sulfonamida. 1. Reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif. 2. Reaksi Rauch. 3. Reaksi dengan kalium bromat. 4. Reaksi vanilin dan H2SO4. 5. Reaksi pirolisa. 6. Reaksi terhadap gugus sulfur positif dan reaksi kristal. Histamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan serat dan peredaran basofil yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis. Histamin dikeluarkan dari tempat pengikatan ion pada kompleks hapirin dalam sel sebagai hasil reaksi antigen-antibodi. Bila ada rangsangan senyawa alergen dapat berupa spora, debu rumah, cuaca, racun, triplisin, dan enzim proteolytik lain, deterjen, zat warna, obat, dan makanan. Nah, di sini juga ada terjadinya peletasan histamin. 1. Rusaknya sel. Histamin banyak dibentuk di jaringan yang sedang berkembang dengan cepat atau sedang dalam proses perbaikan, misalnya luka. 2. Senyawa kimia. Banyak obat atau zat kimia yang bersifat antigenetik sehingga akan melepaskan histamin dari sel mast dan basofil. Contohnya adalah enzim kemotripsin, fosfolipase, dan tripsin. 3. Terjadinya reaksi hipersensitivitas. Pada orang normal, histamin yang keluar dirusak oleh enzim histamin dan diamin oksidase sehingga histamin tidak mencapai reseptor histamin tersebut. 4. Terjadinya peletasan histamin disebabkan hal lain seperti proses fisik seperti mekanik, termal, atau radiasi untuk merusak sel, terutama sel mast yang akan melepaskan histamin. Histamin itu sendiri berinteraksi dengan reseptor yang spesifik pada berbagai jaringan target. Dan reseptor histamin dibagi menjadi 2, yaitu adanya H1 dan H2, tergantung pada fungsi sel dan rasio reseptor. Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal termasuk nyeri, tungau, debu rumah, atau alergi hewan. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen-antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas.
Antihistamin sebagai penghambat padat mengurangi degranulasi sel mast yang dihasilkan dari penyusunan imunologis oleh interaksi antigen. Di sini juga ada antagonis reseptor H1. Antagonis H1 sering disebut antihistamin pasif atau antihistamin H1. Antagonis H1 menghambat antihistamin dengan cara antagonisme kompetitif yang reversibel pada reseptor H1. Mereka mempunyai kemampuan yang diabaikan pada reseptor H2 dan pada reseptor H3. Contohnya seperti induksi kontraksi yang disebabkan histamin pada otot polos bronchioler ataupun saluran cerna dapat dihambat secara lengkap oleh agen-agen tersebut. Tetapi, efek pada sekresi asam lambung dan jantung tidak termodifikasi, di mana antihistamin H1 generasi pertama mempunyai efek sedatif yang relatif kuat, karena agen generasi pertama lebih mempunyai sifat menghambat reseptor autonom. Antihistamin H1 generasi kedua kurang bersifat sedatif disebabkan distribusinya yang tidak lengkap dalam sistem saraf pusat. Di sini juga ada antagonis histamin 1 generasi 2. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu aminoacyl eter, etilendiamin, piperazine, propilamin, phenothiazine. Golongan antihistamin bersifat basah, tidak larut dalam bentuk basah, larut dalam kloroform, dan pelarut organik. Rasanya berdasarkan karbonase menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Baik, selanjutnya barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, yang akan menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Nah, di sini juga ada mekanisme kerja turunan barbiturat yang bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikular di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks cerebral. Barbiturat mempunyai inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietil manolat dengan ureum, di mana adanya R1, R2, R3, dan R4 adalah substitusi yang menentukan struktur dari barbiturat. Nah, di sini juga ada sifat-sifat umum dari barbiturat. 1. Sukar larut dalam air kecuali garamnya tetap bereaksi asam lemak. 2. Ada dalam dua bentuk keto tak larut dalam air dan bentuk etanol larut dalam air. 3. Bentuk keto larut dalam pelarut CH-C13 eter etilacetat. 4. Garam NA-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau eurum. Yang terakhir, dapat membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya. Nah, di sini ada contoh barbiturat reaksi Zwicker, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan CO. Barbital yang menghasilkan warna biru, pembentukan natrium menghasilkan biru. Barbiturat reaksi kristalisasi dengan reaksi pembentukan atau kristal umumnya reaksi kristal golongan barbital dengan aseton dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.